jaminan. Belum mendapatkan jaminan kalau anak itu sesuai dengan harapan kita. Lama di pondok, tapi kalau orang tuanya tidak mau tahu dengan keberadaannya di pondok, hasilnya ya seperti itu. Ya. Walaupun setahun, 2 tahun di pondok, tapi kalau orang tua selalu perhatikan seperti apa yang diharapkan dan harapan kita bersama, insya Allah anaknya itu akan menjadi anak yang seperti harapan kita itu. Gitu. Berikutnya adalah masa liburan, ini yang paling penting ya, kita pantau bersama-sama kegiatannya itu. Yang tidak kalah penting yang perlu saya sampaikan adalah orang tua harus dominan kepada diri anak. Jadi jangan sampai orang tua itu menuruti kehendak anak. Ini salah. Ya. Hal tertentu boleh lah ya. Tapi kalau hal-hal yang mengarah ke hal yang tidak baik, kita harus punya sikap kita ini. Ini ada satu contoh ya kasus. Ada anak itu bukan hanya pindah sekolah, ini pindah asrama. Pindah asrama. Kemudian orang tuanya apa kata anaknya? Nah aturannya kan begini, anak itu harus boleh pindah. Kalau yang dipindahi itu, tempat yang akan dipindah itu harus lebih ketat, lebih banyak ngajinya gitu loh. Karena anak di Darul Ulum ini bukan sekolah itu nomor sekian, yang penting mondoknya itu. Tapi kalau sekolah sambil mondok, di dekat rumah sana banyak itu. Jadi begini maksud saya itu, kasus tadi itu begini, jadi ada seorang anak ingin pindah asrama, dituruti oleh orang tuanya dengan alasan macam-macam dari anak itu, orang tua mau menerima, tidak diselidiki seperti apa asrama yang akan pindah itu. Ternyata apa? Setelah ada pindah, dapat sekian bulan, anak itu terpaksa harus dipulangkan karena melakukan pelanggaran berat. Nah, kasus seperti begini kan sangat tidak kita inginkan gitu kan. Kalau pindah sekolah itu maklum, misalnya tidak kuat di SMA 1 pindah ke yang lain itu ya memang seperti itu. Tapi paling tidak orang tua juga harus memberikan harapan gitu kan, memberikan motivasi kepada anak itu supaya bisa mengikuti pelajaran yang dia ikuti begitu. Bapak sekalian, ini masalah liburan ya. Nah, nanti tidak sebentar di rumah itu. 3 minggu. Yang kami harapkan ya, dari majelis juga dari pihak sekolahan adalah oleh-oleh selama di pondok itu loh. SMA 1 sudah tidak kurang-kurang itu memberikan bekal setiap hari kepada anak-anak itu. Supaya kehidupannya semakin agamis, cinta kepada ilmu. Nah ini dipraktekkan, dibuktikan setelah dia di rumah. Ini. Karena kenyataan begini, anak-anak yang rajin ibadahnya selama di pondok, ini setelah di rumah itu berubah tidak rajin gitu loh. Nah, kalau di pondok tidak rajin, di rumah ya semakin bagaimana itu. Nah ini tolong kita sama-sama saling memantau kegiatan itu ya. Bekal dari asrama juga begitu, perlu ditanyakan ngaji apa. Nah, selama orang tua itu tidak terbuka atau segan menanyakan sesuatu kepada anaknya demi kebaikan anak itu, maka jangan diharap ya kesambungan jiwa anak dengan orang tua itu akan terjadi. Karena orang tua itu kan menjaga perasaan anak. Ketika kau ini sungkan, kepada anak sendiri itu sungkan. Nah itu kalau sudah terjadi begitu ya sudah. Menjadi anak yang manja itu. Pada anak yang manja itu sangat tidak kita harapkan. Seperti doanya Nabi itu, Allahumma aini min waladin yakunu aliyya sayyidan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak-anak yang tidak mau tahu, tidak tahu tanggung jawab. Ini yang tidak kita harapkan. Bapak sekalian, jadi selama liburan ini nanti mungkin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya menyampaikan sedikit aja bahwa selama di pondok, selama di sekolah, dan selama di rumah, selama liburan ini ya, maka sebagai anak-anak itu
tidak usah sering-sering keluar rumah, kecuali dengan bersama keluarga. Ya. Jadi kalau sedikit keluar harus ditanyakan. Padahal sudah kita pesan kepada anak-anak itu supaya kalau pulang atau keluar dari rumah terus pamitan. Ini kemana itu? Kemudian kami tidak ingin bahwa kekecewaan orang tua itu akan terjadi, dialami oleh orang tua melihat hal perkembangan anaknya. Share kekecewaan orang tua sama dengan kekecewaan kita ini, sama. Perlu diketahui bahwa sumber kekecewaan itu pertama adalah salah meletakkan harapan. Yang kedua adalah salah meminta imbalan. Ketiga adalah terlalu berharap. Kita punya harapan, tapi jangan terlalu berharap teman-teman gitu loh. Nah, untuk supaya terjadi hal yang kita harapkan, bisa menjadi kenyataan, harus kita kawal dengan cara tadi itu. Jadi menanyakan hasil selama sekolah, seperti apa peraturan di sekolah, itu kita tanyakan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan memberikan ilustrasi. Keinginan kita ini semua sama adalah anak-anak itu bisa lulus, bisa sukses, ya. Tapi sukses seperti apa yang diharapkan? Lulus dari perguruan tinggi atau bisa menembus perguruan tinggi itu memang tidak mudah. Yang paling tidak mudah lagi itu lulus sebagai seorang santri. Ini lebih sulit lagi nih. Kriteria anak lulus sebagai seorang santri pertama adalah anak itu tekun ibadah, tekun belajarnya. Kemudian anak itu senang riyadhah, sholat malamnya, sholat duhanya. Ya. Ini kita harapkan seperti itu. Jadi sholat nggak usah dirobrak-obrak ya, tapi sudah. Awalnya begitu, nanti kita pantau bersama lah ya. Jadi misalnya anak bapak sekalian di rumah sedikit mengecewakan harapan, secepatnya laporan ke asrama atau ke sekolahan, gitu loh. Nanti kita semua perbaiki. Anak saya namanya ini, selama di rumah kok begini. Nah, nanti kita saling memperbaiki lah. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat selama kita mau memperbaiki diri. Kemudian yang kita harapkan selain tekun adalah teguh, kuat pendirian, tidak mudah terpengaruh. Yang kita harapkan kita seperti itu. Berikutnya adalah tangguh, kuat uji. Ya. Jadi seperti di sekolahnya sudah dilatih anak-anak itu untuk mandiri, untuk apa? Ini kan latihan supaya dia tangguh, tidak gampang putus asa. Berikutnya adalah tanggap atau peka, mengerti hak dan kewajiban. Jadi anak yang bagus itu kan anak yang tidak hanya menuntut kepada orang tua, tapi kewajiban dia harus dipenuhi dulu gitu loh. Kewajiban anak adalah belajar, belajar dan belajar. Ini orang tua kewajibannya adalah memberi belanja ya untuk mondoknya itu. Tapi anak kita ajari bahwa kewajiban melakukan haknya itu belakangan gitu loh. Anak-anak yang manja yang itu kan haknya yang dituntut, kewajibannya bahkan tidak dilakukan sama sekali. Itu bukan harapan kita itu ya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan liburan ini bisa membawa masalah manfaat ya bagi kita semuanya, khususnya kepada anak didik kita. Mudah-mudahan Bapak sekalian diberi gampang rezeki dan barokah, diberi kesehatan lahir batin. Itu sekedar yang dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diaturkan. Mudah-mudahan dari pengarahan dari Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum tadi, kita semuanya bisa mengambil manfaat dan barokahnya, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf SHG MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum yang barisan hadir di tengah-tengah kita, Romo Kiai Haji Atam Romli SHMSI. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu wali kelas yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak, Ibu, wali santri yang ada di tempat masing-masing, rahimakumullah. Pertama, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga sampai detik ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan bimbingan pada kita semua melalui ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, patut kita syukuri bahwa di masa-masa ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan kepercayaan untuk mengabdikan ilmu kami di Pondok Darul Ulum ini, sehingga hari ini kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu wali santri, walaupun jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Mudah-mudahan ini selalu kita bangun. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa kita yang ada di pesantren Darul Ulum ini, yang patut kita syukuri adalah bahwa di pondok ini menjadi suatu pelopor pendidikan, yang mana di masa-masa pandemi ini Pondok Pesantren Darul Ulum masih bisa melaksanakan satu pendidikan tatap muka. Proses pembelajaran secara langsung. Walaupun masih ada pilihan untuk pembelajaran daring. Di awal-awal dulu kita semua semangat untuk melakukan pendidikan secara daring karena secara keseluruhan. Tetapi pada ajaran baru, karena antusiasnya para wali murid untuk mendatangkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Darul Ulum, sehingga
pembelajaran daring itu hanya beberapa saja. Dari sekian anak, dari 1.170 anak, itu di awal ajaran baru hanya sekitar 100 yang masih mengajukan daring. Akhirnya satu persatu mulai datang, sehingga sampai pada akhir kemarin ini sudah 100% anak-anak ada di pesantren. Sehingga pada saat penilaian akhir semester kemarin, alhamdulillah kami dan panitia ini lega rasanya. Kenapa? Karena kami bisa konsen pada anak-anak untuk proses penilaian itu secara langsung. Karena kalau masih ada yang di rumah, ini memang satu pekerjaan sendiri bagi kami. Alhamdulillah kemarin semuanya bisa mengikuti secara langsung, itu artinya semuanya sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, dari evaluasi proses pembelajaran itulah banyak hal yang bisa kita ambil hikmah. Di mana kita sebagai para pendidik dan kita sebagai orang tua ini tentu harus pandai-pandai mengambil hikmah dan pandai-pandai mencikapi kondisi yang ada pada saat ini. Ada satu perubahan yang sangat signifikan ketika di awal-awal COVID itu. Yang pertama, anak-anak tidak boleh berjabatan tangan. Kemudian anak-anak tidak boleh bergerombol. Anak-anak tidak boleh bebas untuk bermain. Ini rupanya sangat berpengaruh pada anak. Terutama adalah perilaku. Yang sangat kami rasakan di pesantren, karena di pesantren ini memang yang diutamakan itu adalah akhlakul karimah. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak agar anak-anak bisa berakhlakul karimah? Tentu dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan yang sudah dibangun sejak lama di pesantren ini, bagaimana anak ini bisa benar-benar terlihat takzimnya kepada guru, takzimnya kepada pengasuh, takzimnya kepada para ustadz dan orang tua. Bisa kita lihat ketika ketemu mengucapkan salam, ketika bertemu berjabatan tangan, sambil cium tangan. Ini ternyata ini adalah suatu proses pembelajaran pada anak yang sangat bagus. Sehingga bisa kami bedakan pada saat ini, ketika mulai pandemi sampai saat ini Bapak Ibu, kami belum boleh anak-anak berjabatan tangan dengan Bapak Ibu guru. Nah, ternyata ini ada ada jarak. Yang kami alami, kami rasakan adalah ketika ada pembinaan, ketika kami tidak pernah bersentuhan dalam arti jabatan tangan, ini proses pembinaan itu beda. Kalau yang dulu sekali kita menyampaikan begini, anak langsung melakukan, anak langsung nurut. Saat ini ada beda. Dan itu dirasakan oleh Bapak Ibu guru, terutama para wali kelas. Maka dari itu, kemarin sebelum ujian, ini ada keputusan dari Pondok Sendarul Ulum bahwa nanti pada semester genap itu sudah direncanakan bahwa proses pembelajaran secara normal. Artinya apa? Kelas sudah tidak dipisah lagi. Utuh 30 anak ya 30 anak. Dan kita masih belum full day.
Kita masih pendidikan proses pembelajarannya adalah normal, kemudian masuk mulai jam 7 sampai jam 1. Nanti akan kita evaluasi. Jadi setelah masuk nanti bagaimana perkembangannya. Apabila dalam 1 bulan, 2 bulan ini normal, tidak ada apa-apa, ya mungkin nanti bulan ketiga itu nanti akan bisa kita ajukan untuk full day seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih pengaruhnya ketika proses pembelajaran yang saat ini dengan sebelumnya? Tentu kita bisa menghitung Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita full day itu otomatis jangkauan jamnya lebih banyak. Pada saat ini, apalagi pada saat kita masuk bergantian hanya 3 hari anak masuk, otomatis untuk mencapai target kompetensi yang harus dikuasai siswa ini masih jauh. Maka mari kita bersama-sama, Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk benar-benar membantu kami agar apa yang kita direncanakan oleh pondok pada semester genap nanti benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Dalam masa liburan ini, mari Bapak Ibu, kami juga sudah membina anak-anak. Apabila nanti anak-anak sudah pulang, tentu kami tidak bisa memantau. Kami tidak bisa mengawasi. Disinilah kami butuh kerjasama antara pihak orang tua dengan pihak sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Yai tadi dalam sambutannya, agar orang tua ini tidak memberikan waktu yang bebas anak ini untuk pergi. Tetap boleh untuk mengadakan rekreasi, mungkin hanya keluarga, tapi terbatas. Ini dengan tujuan apa? Tujuannya adalah agar nanti pada saat anak kembali ke pesantren, COVID masih tetap dan semakin baik, tidak ada peningkatan. Maka dengan saling menjaga inilah nanti apa yang sudah kita rencanakan ini akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh orang tua adalah bahwa selama liburan ini agar benar-benar ada kerjasama, kami yang dari pihak sekolah yang pertama akan memberikan angket. Angket itu adalah sebagai kontrol dari sekolah yang kerjasama dengan orang tua. Maka kami mohon pada orang tua ketika anak itu pulang diminta. Jadi nanti akan kami berikan satu bundle edaran dalam amplop. Nah, itu yang wajib menerima orang tua. Jadi selama anak-anak itu di rumah, mohon kita saling untuk menjaga. Karena apa Bapak Ibu? Agar apa yang sudah dilakukan anak-anak di pesantren, karena di pesantren itu ya mulai jam 4 itu sudah bangun, kemudian sholat jamaah subuh, kemudian dilanjutkan dengan istighosah, setelah istighosah ngaji, setelah ngaji persiapan untuk sekolah, kemudian di sekolah sampai jam 1, dan kembali ke pondok, nah nanti ada kegiatan lagi setelah maghrib, dan begitu seterusnya. Maka kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak, di antaranya yang harus diistiqomahkan adalah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu sudah dilakukan anak di pondok. Maka ini harus diteruskan. Karena untuk sampai pada istiqomah itu ya harus ini, berlatih terus ini. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sholat ini menjadi barometer. Kami sudah berkali-kali
membuktikan dalam pembinaan itu. Ketika anak itu banyak masalah, ketika anak itu sulit untuk dinasehati, ketika anak itu malas belajar, biasanya pasti satu yang saya tanya pertama adalah bagaimana sholat 5 waktumu? Dan mesti saya tanya asarnya bagaimana, subuhnya bagaimana. Ketika anak itu jujur pasti menyampaikan, iya Pak, subuh biasanya, bablas atau asar. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mari kita tanamkan pada anak-anak kita. Misalnya bermain silahkan, tapi ketika waktunya sholat, harus segera melaksanakan sholat. Kemudian tugas berikutnya, jadi kami tidak memberikan tugas berupa materi yang ada di pelajaran itu. Tugas berikutnya orang tua adalah bahwa anak-anak nanti ketika pulang itu kami berikan syarat. Apa syaratnya? Selama liburan anak harus bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kapan bacanya? Terserah. Yang penting ketika liburan selesai, maka surat pernyataan yang ditandatangani orang tua itu harus disetor anak pada sekolah. Dari situlah kami akan juga bisa membantu, oh ternyata anak-anak di rumah juga ngaji. Nah, permasalahannya ketika anak itu belum selesai 30 juz bagaimana? Nah, nanti ada kolom isiannya. Andaikan memang tidak mampu sampai 30 juz. Jadi ini pesan langsung dari Pak Yai agar anak-anak ketika di rumah waktu liburan itu harus menghatamkan Al-Quran. Karena ini sebagai benteng bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa hal yang bisa kita bina bersama, maka mari itu kita benar-benar kita laksanakan. Karena apabila kita tidak bisa kerjasama, tentu kita akan mengalami kesulitan. Kemudian kami juga berharap pada Bapak Ibu untuk istilahnya apa ya, jujur pada kami. Artinya begini, ketika ada sesuatu yang beda di putra-putri panjenengan, tolong itu disampaikan pada pihak sekolah. Karena memang kami mengalami ada pembinaan anak itu sulit sekali. Diajak ngomong sulit, diajak ini tidak nyambung. Ya. Ini kalau kita suruh mencari sendiri, ini butuh waktu yang agak lama. Tapi kalau orang tua sudah menyampaikan, Pak, anak saya ini begini, anak saya begini, tentu ini akan ada prioritas dan pembinaan yang beda dengan yang lainnya, sehingga tepat sasaran. Karena benar-benar ini kami lihat ada yang seperti itu. Maka kami butuhkan kepada Bapak Ibu untuk benar-benar kerjasamanya, dan apabila ada sesuatu yang kurang pas bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Karena komunikasi yang baik inilah nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ya memang kadang-kadang ketika Bapak Ibu waktu kerja ya memang nggak bisa melayani mungkin dalam hal pemberitahuan lewat WA. Tetapi ketika sempat ya sampaikan. Bahkan kami juga lebih senang kalau Bapak Ibu itu misalnya ketika mengantar putra-putrinya mampir ke sekolah menyampaikan secara langsung, itu akan lebih lengkap nanti. Tapi kalau tidak, boleh lewat telepon, boleh
SMS atau boleh WA, bisa ke wali kelas, bisa ke BK. Sehingga apa permasalahannya itu akan kami ketahui. Sehingga tidak akan berlarut-larut. Yang penting di dalam proses pengamatan ketika di rumah nanti, seperti yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, mohon Bapak Ibu benar-benar melihat dan ya paling tidak selama mondok ini apa yang perubahan pada anak. Jangan sampai anak yang dulunya rajin ketika pulang jadi nggak rajin. Seharusnya adalah anak yang dulu ketika berangkat mondok tidak bisa, pulang bisa. Itu seharusnya. Maka ketika ada sesuatu yang terjadi di luar apa yang kita harapkan, saya butuh komunikasi dengan orang atau orang tua bisa menyampaikan kepada pihak sekolah agar apa yang kurang dari kami nanti akan benar-benar kami benahi. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu juga kami berharap bahwa Bapak Ibu juga menyempatkan diri untuk berbicara pada putra-putrinya tentang pendidikan tindak lanjut. Artinya anak yang kelas 10 pun tidak apa-apa. Diajak ngomong tentang pendidikan setelahnya. Kelas 11 juga demikian. Agar apa? Anak ini sudah ada mindset pada dirinya bahwa nanti saya akan masuk di perguruan tinggi ini. Untuk bisa masuk di perguruan tinggi ini, maka saya harus melakukan ini. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Sehingga minat belajar itu akan tumbuh. Karena bahwa yang bisa untuk menjadikan anak-anak itu lolos di SBMPTN itu ya hasil dari UTBK. Dan UTBK hasilnya itu adalah tiket untuk pendaftaran. Kalau sudah jatuh ya sulit. Maka dari sinilah mari Bapak Ibu dan kita semuanya, kalau di sekolah ada Bapak Ibu wali kelas yang diajak komunikasi, ada BK, ada kesiswaan, dan insya Allah kami pun selalu siap apabila ada masukan dari Bapak Ibu wali murid. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa mari pendidikan akhlak ini benar-benar untuk kita utamakan. Mengakui atau kejujuran itu adalah satu modal. Ketika anak itu sudah tidak jujur, maka sulit untuk mengubahnya. Maka kejujuran itu adalah satu pintu yang harus benar-benar kita lewati sehingga kedepannya akan benar-benar kita peroleh. Sebagaimana ada kata-kata mutiara begini, al-ihzanu tarbiyatun dha'fun wal i'dharu khulufun walaysa mazallatun. Penghormatan itu ya penghargaan, menghargai. Penghormatan itu adalah indikasi pendidikan. Bahwa anak yang berakhlak otomatis anak itu berilmu. Anak yang berilmu, anak yang pintar belum tentu akhlaknya bagus. Banyak sekali contoh kalau di pondok itu. Dan pernyataan minta maaf, kejujuran, keberanian minta maaf, itu adalah merupakan akhlak yang terpuji. Dan bukan sebuah kehinaan. Karena dengan cara membuka hati, minta maaf, secara langsung dengan sesama manusia bebas. Kemudian kepada Allah
banyak istighfar, juga akan diampuni Allah. Tentu ini akan membuka hati semakin bersih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana edaran yang ada dari pesantren bahwa hari ini adalah tanggal 16 besok anak-anak menerima rapot. Jadi besok itu dibagi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah anak putri. Jadi besok itu anak putri dulu jam 8 sampai jam 10. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mau jemput anak atau putrinya ya bisa standby dari pagi. Setelah rapotan berarti boleh pulang. Kemudian yang putra itu sesi kedua yaitu jam 10.30 sampai selesai. Nah, ini serentak Bapak Ibu. Artinya di seluruh Darul Ulum di tingkat SLTA itu pelaksanaannya sama. Baik itu di SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMK, MA, semuanya sama. Ya. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu yang jemput putranya minta dilayani yang pagi. Ini akan amburadul nanti. Karena wali kelas datangnya sesuai dengan jam. Sehingga Bapak Ibu kalau ngambil rapot, ya nggak akan ketemu kalau tidak sesuai dengan sesinya. Selain itu, kami juga berharap bahwa Bapak Ibu ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi untuk pengambilan rapot, diantaranya adalah administrasi. Administrasi ini adalah merupakan satu modal bagi kami untuk menjalankan aktivitas yang ada. Maka kami berharap Bapak Ibu ketika punya rezeki ya sudah transfer ke rekening sekolah, kemudian menyampaikan agar semuanya bisa berjalan lancar. Karena ketika ada pos-pos sesuai dengan RKS yang sudah kita rencanakan, kemudian tidak ada modal, ini juga menghambat. Kami selalu berdoa dan mengajak anak-anak setiap hari, anak-anak kami ajak, ayo kita doakan orang tua. Kita doakan yang pertama mudah-mudahan orang tua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kita doakan mudah-mudahan seluruh permasalahan urusannya dilancarkan oleh Allah. Yang ketiga mudah-mudahan rezeki orang tua semakin lancar dan penuh dengan keberkahan. Dan ketiga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah. Itu selalu kami sampaikan kepada anak-anak agar selalu ingat pada orang tua setiap sholat, habis sholat doakan. Ya. Karena kami yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika Bapak Ibu ini sudah tekad bulat memondokkan anaknya ke Darul Ulum, maka harus yakin bahwa panjenengan mampu untuk itu. Mampu dalam hal segalanya. Karena dengan keyakinan itulah, maka apa yang sudah menjadi keinginan kita, itu akan dijabai oleh Allah. Kemudian untuk liburan, Bapak Ibu, liburan sesuai dengan edaran pondok itu adalah untuk SLTA mulai tanggal 18 Desember. Nah, kalau SLTP itu 16. Jadi SLTA liburnya mulai tanggal 18 Desember sampai dengan 8 Januari. Wah, udah lumayan ini. 3 minggu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti juga akan mengawasi putra-putrinya selama 3 minggu. Kemudian kegiatan belajar mengajar pada semester genap itu nanti dimulai
Itu ya tanggal 8 itu harus sudah ada di sini nih. Tanggal 8 itu sudah harus ada di Pondok Pesantren Darul Ulum. Tanggal 9 ya. Kalau tanggal sampai jam 8 liburnya berarti tanggal 9 itu sudah masuk. Berarti betul. Tanggal 8 sudah ada di pondok, kemudian tanggal 9 sudah masuk. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk libur anak-anak itu adalah mulai tanggal 18 hari Sabtu. Namun untuk pulang Bapak Ibu bisa setelah pembagian rapot kemudian ke asrama dan ngajak pulang itu sudah diperkenankan. Sampai pada tanggal 8. Berarti tanggal 8 itu Bapak Ibu sudah mengantarkan putra-putrinya ke pondok. Sehingga tanggal 9 itu sudah start untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari beberapa hal tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah media silaturahim kita. Kami ingin ada sebuah keterbukaan antara pihak sekolah dengan orang tua dalam hal untuk pembinaan anak. Karena membina anak yang sekian banyak ini butuh strategi yang bagus dan butuh kepedulian. Sehingga dengan cara demikian inilah nanti kami berharap bahwa anak-anak ketika pulang itu sesuai dengan harapan orang tua, harapan masyarakat. Sehingga memang pesantren ini menjadi solusi untuk pembentukan akhlakul karimah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dari kami. Kami sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah, mohon maaf apabila dalam beberapa waktu ini semester ganjil ada layanan yang kurang baik, layanan kurang memuaskan. Kami mewakili teman-teman semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk agenda berikutnya yaitu penutup dan doa yang mana akan disampaikan oleh Bapak Waka Kesiswaan kepada beliau Bapak Imam Syafi'i SE dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhi niyah wa li kulli niyatin salihah wa li talabi marudhatillah wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hajatina wa hajatikum wa bisirril asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim tabaraka rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nazil haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqih auladana wa talamidana wa talamidatina wa ahlana
الدين وعلمهم الحكمة والتأويل اللهم علمهم تأويل القرآن اللهم بارك فيهم وانشر منهم واجعلهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وذريتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وأهلنا من أهل التقى والعلم والخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara demi acara sudah kita lalui. Saya selaku pemandu acara kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun yang kurang berkenan. Saya pribadi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.